Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Huri Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Baiklah, pada hari ini saya Nivalia Triani dengan MPM 2019-13-5038 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Etnomatematika pada Rumah Adat Kasepuhan Jawa Barat di Kampung Adat Ciptarasa, Kecamatan Cikakak, Sukabumi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pendidikan sangatlah penting dalam menciptakan generasi bangsa yang mampu mengimbangi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar dari segala ilmu, maka dari itu matematika wajib dipelajari oleh setiap individu. Ada yang memandang matematika pelajaran sulit dan ada juga yang tidak. Maka diperlukannya pembelajaran matematika yang menyenangkan. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan etnomatematika. Etnomatematika adalah studi matematika yang berkaitan dengan budaya. Dengan memanfaatkan budaya sekitar bisa dijadikan alternatif bagi dunia pendidikan. Budaya kan banyak contohnya nih, ada pakaian, makanan, rumah adat, dan sebagainya. Di sini saya memanfaatkan rumah adat, yaitu rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, untuk dilihat apa saja unsur matematikanya, dilihat dari segi sejarah dan filosofinya. Lalu identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, peranan pendidikan dalam suatu bangsa, lalu yang kedua peranan matematika bagi kehidupan, terus yang ketiga pandangan peserta didik terhadap matematika, terus yang keempat mencari solusi dari permasalahan peserta didik, yang kelima peranan budaya terhadap dunia pendidikan, keenam keterkaitan budaya yaitu rumah adat dengan konsep matematika, yang ketujuh unsur matematika yang terdapat pada rumah adat, lalu yang kedelapan mengeksplorasi tentang sejarah dan filosofi serta kaitannya pada rumah adat Kasepuhan Ciptarasa. Lalu selanjutnya ada fokus masalah, yaitu yang pertama sejarah dan filosofi rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, terus penentuan aspek matematis menurut Bishop, terus subjek penelitiannya adalah ketua adat di rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, dan yang terakhir objek penelitian yaitu bangunan rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, Sukabumi. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana sejarah dan filosofi rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, serta apa saja aktivitas matematis yang terdapat di rumah adat Kasepuhan Ciptarasa. Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejarah dan filosofi dari rumah adat Kasepuhan Ciptarasa, mendeskripsikan aktivitas fundamental matematis menurut Bishop, dan yang terakhir, mengetahui materi dalam pembelajaran matematika yang relevan dengan aspek matematis pada rumah adat Kasepuhan Ciptarasa. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu ada dua, manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya diharapkan dapat menambah wawasan dan juga dapat mengetahui aspek matematis yang berkaitan dengan kebudayaan sekitar. Dan untuk manfaat praktisnya bagi guru adalah diharapkan dapat membuat lembar kerja siswa yang berkaitan dengan etnomatematika sebagai media pembelajaran. Serta bagi peneliti lain adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Bagian kedua, tinjauan teori. Yang pertama ada deskripsi etnomatematika. Etnomatematika diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan Brazil tahun 1977, yaitu De Ambrosio. Beliau mengatakan bahwa etnomatematika adalah jembatan antara budaya dengan matematika. Lalu Puspa Dewi mengatakan etnomatematika adalah matematika yang muncul sebagai akibat pengaruh budaya, yang berarti matematika tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat di budaya tertentu. Dan yang terakhir adalah Barton. Beliau mendefinisikan etnomatematika adalah ide-ide matematika, pemikiran dan praktik yang dikembangkan oleh semua budaya. Lalu selanjutnya ada tujuan etnomatematika. Yang pertama, menunjukkan cara berbeda untuk melakukan matematika, yaitu dengan mempertimbangkan pengetahuan akademik secara umum dengan pengetahuan matematika di mana ada peran budayanya. Dan yang kedua, memahami hubungan antara matematika dan budaya sehingga siswa dan masyarakat dapat lebih mengerti matematika. Terus ada ruang lingkup etnomatematika. Yang pertama ada subjek, terus objek kajian. Yang ketiga studi etnomatematika meliputi pengetahuan dan perilaku budaya. Dan yang keempat studi etnomatematika fokus mempelajari bagaimana kelompok budaya tersebut belajar dan mengajarkan representasi matematika. Lalu berikutnya ada aktivitas fundamental matematis menurut Bishop. Yang pertama ada counting atau membilang, terus locating atau melokalisir atau menentukan, terus measuring mengukur, designing merancang atau menciptakan, terus playing permainan, dan explaining menjelaskan. Lalu ada kebudayaan. Menurut Burhan, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Lalu Taylor mengatakan kebudayaan adalah seluruh pengetahuan manusia untuk mengetahui lingkungan. Dan yang terakhir Ufi, beliau mengatakan kebudayaan adalah hasil karya yang diwariskan secara turun-temurun. Terus terakhir ada ruang lingkup kebudayaan. Yang pertama ada sistem religi berhubungan dengan agama gitu. Terus yang kedua sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Terus ketiga sistem pengetahuan tentang flora dan fauna, terus perilaku antar manusia. Lalu ada bahasa, terus kesenian. Keenam sistem mata pencarian. Terus yang ketujuh sistem peralatan hidup atau teknologi. Ini tuh meliputi peralatan komunikasi, pakaian, perhiasan, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan membahas tentang rumah adat Kasepuhan Cipta Rasa. Rumah adat Kasepuhan Cipta Rasa ini merupakan rumah adat tradisional Jawa Barat yang saat ini masih dipertahankan arsitekturnya. Berbentuk rumah panggung yang memiliki simbol tangtungan jelma atau tubuh manusia yang terdiri dari suku atau kaki, menyimbolkan pondasi, terus awak atau badan menyimbolkan dinding dan lantai, terus hulu atau kepala menyimbolkan atap. Struktur ruangan ini terdiri dari tepas imah yang merupakan daerah laki-laki karena biasanya dipakai oleh laki-laki, kayak teras gitu. Terus tengah imah biasanya dipakai oleh laki-laki dan perempuan, kayak kamar, terus kamar mandi, ruang TV. Dan yang terakhir pawon atau biasanya daerah perempuan karena biasanya dipakai oleh perempuan, contohnya dapur. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, M. Swatama dan Zultiar tahun 2019 dengan judul jurnal Arsitektur Rumah Adat di Sukabumi sebagai bahan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tempat penelitiannya di Geopark. Terus yang kedua, Hafsi dan Hasanah tahun 2019, jurnal berjudul Kajian Etnomatematika pada Rumah Adat Tanian Lanjang. Tempat penelitiannya di Pemukiman Madura. Terus yang ketiga, Herawati tahun 2021 dengan judul jurnal Eksplorasi Kajian Etnomatematika pada Rumah Adat Dulohupa Gorontalo. Ketiga penelitian ini sama-sama menghasilkan bahwa ada unsur matematis yang terdapat di ketiga rumah adat di atas. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Budaya yaitu rumah adat Kasepuhan Cipta Rasa yang merupakan salah satu rumah tradisional di Indonesia bisa dijadikan alternatif bagi permasalahan matematika bagi yang merasa bahwa matematika itu sulit dengan mengkaitkan sejarah dan filosofi ke dalam unsur matematika menurut Bishop. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat bagian kerangka berpikir ini. Selanjutnya bagian 3 tentang metodologi penelitian. Tempat penelitian ini berlangsung di Kampung Adat Cipta Rasa di Jalan Sirna Rasa, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Lalu waktu penelitiannya dari Maret sampai Juni 2023. Subjek penelitian ini ketua adat atau sesepuh di Kampung Adat Cipta Rasa. Lalu metode penelitiannya etnomatematika. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi dengan datang langsung ke lokasi penelitian di Kampung Adat Cipta Rasa untuk melihat bagaimana bentuk ornamen ukiran rumah adat Kasepuhan Cipta Rasa. Lalu yang kedua ada wawancara dengan mewawancarai ketua adat yang ada di kampung adat tersebut. Terus yang ketiga studi penelitian. Terus ada instrumen penelitian. Ini tuh saya menggunakan pedoman observasi dan wawancara berupa kisi-kisi observasi dan wawancara yang digunakan untuk mempermudah dalam penelitian nanti. Terus ada teknik analisis data. Yang pertama reduksi data. Dengan memilah hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari hasil observasi dan wawancara. Terus yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian ini, data hasil reduksi disajikan dalam bentuk teks deskripsi. Lalu ketiga, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi waktu. Karena waktu ini dapat mempengaruhi kredibilitas, maka diperlukannya pengecekan ulang. Maksudnya observasi dan wawancaranya dilakukan 1-2 kali gitu, sampai ditemukannya kepastian data. Lalu yang kedua ada triangulasi sumber. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data observasi dan data wawancara. Lalu ketiga ada triangulasi teknik. Dan ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.